warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal mukarramin yang saya hormati, seluruh jamaah salat subuh dan kulsum, wa sayyidil akh yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ustadz Yudi Mardi, yang saya hormati Bapak Wakil DKM, merangkap MCTV, merangkap editor, merangkap tukang syuting, yang saya hormati Bapak Ustadz Agus Yulianto, yang saya hormati Wasaidil Akh Hadratul Mukarramin Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Sugimi, mata'an Allahu bikulli hayati. Semoga Allah senantiasa panjangkan, sehatkan beliau, amin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Kita diberikan berkah, kita diberikan rahmah, kita diberikan kasih sayang. Kita sama Allah nggak henti-hentinya memberikan kasih sayangnya pada kita. Amin. Allah dari kita lahir ke dalam dunia ini sudah diberikan kasih sayang yang tiada batasnya. Kita lahir ini dulu waktu di alam rahim, Pak, itu saat terjadi pembuahan itu dari sel sperma ke sel telur, dari sekian ratus juta sel yang bersaing, Allah memilih kita yang diberikan kesempatan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua, waktu lahir ke alam dunia dari rahim seorang ibu, begitu lahir langsung diberikan rahmat, hilang satu mata pencaharian dan pendapatan yang berupa tali pusar, diganti sama Allah menjadi dua sumber pendapatan berupa ASI. Itu Allah begitu sayangnya sama kita. Begitu kita sudah lahir, diutuslah malaikat yang berwujud namanya seorang ibu dengan didukung oleh seorang bapak. Kasih sayang Allah yang ketiga. Setelah kita sudah menjadi seorang yang baligh, diberikan bekal akal, diberikan bekal ilmu, kita diberikan ilmu untuk bisa menjalankan syariat. Syariat ini diberikan ada dua hal, satu namanya perintah, satu namanya larangan. Yang namanya perintah diberikan pada kita, menjalankannya semampu kita, itu kan rahmat, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampu kita. Itu kan Allah begitu sayangnya sama kita. Allah kalau nggak ngasih toleransi, wah nggak ada keringanan. Tapi Allah selama ini selalu memberikan keringanan. Kita tidak bisa berpuasa di hari itu, bayarlah hutang di lain waktu, di luar Ramadan. Masih nggak bisa juga, bayar fidyah. Berangkat haji sudah sampai sana, ada berhalangan, ada toleransinya, bayar dam. Sholat nggak bisa berdiri, sambil duduk, sambil dengan isyarat. Bahkan di hari itu nggak bisa, kita sedang mampu tapi berhalangan, diperbolehkan qadha, diperbolehkan jamaah. Itu kan Allah begitu sayang dan begitu cintanya kepada kita. Kalau perintah semampu kita. Tapi jangan lantas yang sama Allah ini diberikan keringanan, sama kita diringan-ringanin. Jangan. Kemudian Allah memberikan rahmat yang begitu besar. Apa itu? Diutuslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu rahmah bagi seluruh alam. Diutus. Ada aturan tapi kita ngerti, dikasih ilmu supaya kita ngerti gimana diberikan Rasul. Rasul yang sudah wafat diberikan ahli warisnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para kiai. Allah begitu sayangnya sama kita. Makanya pantaslah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan amalan sunnah sampai dengan yaumil qiyamah. Karena baginda Rasul itu adalah suri teladan yang baik. Apapun kita, apapun profesi kita, apapun dalam posisi kita, baginda Rasul menjadi teladan. Kalau dalam istilah pantun mah namanya daun pandan dibikin ketupat, masaknya pepes, kejatuhan larong. Namanya pemimpin teladan mah Nabi Muhammad. Kalau pemimpin stres namanya Macron. Zaman sekarang seperti itu. Yang menjadi teladan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu. Soalnya seseorang di muka bumi ini semuanya ragamnya banyak, Pak. Ragamnya banyak. Dari manusianya, dari bendanya, dari makhluknya, Allah ciptakan makhluk yang bermacam-macam. Ada makhluk kecil, bule, nggak banyak orang membencinya. Ini kecil, bule, tapi nggak banyak orang benci. Apa itu? Allah menciptakan makhluk namanya laron. Itu bule, Pak, kecil, nggak banyak orang benci, dipelas enak, sebutnya laron. Barangnya keras, gede, dicipta lewat makhluk Allah namanya manusia, orang banyakan suka, sebutlah Sirion. Itu gede, keras, Pak, banyak orang yang suka dikasih Sirion. Yang ketiga, orangnya gede tapi banyak orang yang membenci, sebutannya buron. Ya, yang paling jelek yang keempat, udah orangnya bule, kecil, keras kepala, banyak orang benci, sebutannya Macron. Itu banyak yang membenci itu. Makanya kita na'udzubillah min dzalik termasuk dalam golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh makhluknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada akhir-akhir ini memang banyak kita itu dihadapkan pada suatu fenomena yang disebutlah boykot, ya Pak. Kita Islam mesti hati-hati, Pak, untuk membuat suatu boykot ini, karena sesuatu yang namanya boykot itu sudah lama kejadian. Dulu pernah ada beberapa hal yang kejadian. Bahkan sekarang ini di negara-negara Arab, di Liga Arab, sebelum kejadian sekarang ada proses boykot ini, proses boykot sudah ada sejak dulu. Apa itu? Produk-produk dari Israel. Itu di negara-negara Arab nggak laku, Pak. Kita tahu sendirilah seperti apa karakteristik orang Israel. Makanya diboykotlah di semua negara-negara Arab. Nah, kita mesti tahu barangnya itu apa aja, mengidentifikasinya seperti apa aja. Hampir-hampir kemarin terjadi salah boykot, Pak. Ini akan saya cerita. Ada terjadi salah boykot dalam satu tempat. Itu ada produk bulat, gede, kemasannya bagus. Di situ tertulis pakai bahasa Perancis, sekilas bahasa Perancis. Tertulisnya jelas di situ Monde. Langsung dalam hati kecil saya, ini mesti saya boykot ini.
Ini bahasanya udah nggak lain, ini mesti Prancis, produk Prancis ini. Tapi manusia kan dikasih akal, manusia dikasih pikiran, mesti mengkaji, mesti mentabayun dulu. Oh, tunggu dulu, saya nggak bisa langsung boikot biar tulisannya Monde. Karena walaupun tulisannya Monde, ini gambar tentaranya tentara Inggris nih. Dari mukanya tentara Inggris, pakai jubahnya Inggris, pakai senapannya Inggris, pakai kebesarannya Inggris. Oh, belum tentu dari Prancis, bisa jadi dari Inggris. Tambah dikit kebingungan lah saya. Ini benderanya merah, putih, biru ke bawah. Ini benderanya Belanda ini. Benderanya malah Belanda. Saya lihatlah itu produksinya mana, diproduksi oleh PT Nissin dari Jepang. Coba, gimana nggak pusing Pak? Ini sebenarnya produk mana? Bahasanya Prancis, benderanya Belanda, gambarnya tentara Inggris, made in-nya Jepang. Lebih kaget lagi saya setelah saya buka rengginang Pak. Ternyata produksi lokal. Nggak jadi saya boikot Pak, nggak jadi, untung saya nggak salah boikot. Mesti berpikir, kita mesti bertabayun, ya Pak, bertabayun. Boikot boleh sebagai bentuk berempati kita terhadap sesama Muslim, tapi mesti pikir-pikir yang ini atau bukan sih, ya Pak. Sebagai manusia kita untung satu sama lain masih ada yang saling mengingatkan. Dulu pada zaman sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua golongan, satu golongan preman, satu golongan Hawarijin. Hawarijin itu pengikut Nabi Isa, sebutlah Hawarijin. Dua-duanya ini mendapatkan teguran dari Nabi Isa. Dan Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dua-duanya itu melakukan hal yang sepele, Pak, tidak dizahirkan dalam hati. Pertama, preman ini preman insaf, preman tobat. Dia merasa hina, dia merasa rendah hati, dia merasa dalam hatinya itu merasa tidak pantas bergaul dengan para ulama karena dia merasa masa lalunya seorang preman, tapi tobat. Akhirnya waktu ada rombongan berjalan, Nabi Isa dan para rombongan preman yang insaf tadi, rombongan kiai, ini preman jaga jarak Pak, melambatkan langkahnya supaya menjauh sedikit karena merasa nggak enak bergaul sama mereka, berjadi satu sama mereka maksudnya. Yang kedua, dalam hati kecilnya itu juga ada kiai, ada orang soleh di situ, ada orang kiai di situ. Terpangkatlah kiai, ustadz lah kalau sekarang. Ustadznya ini dalam hati kecilnya mengatakan begini, saya ini kan dari sisi makom lebih tinggi dari preman. Saya dalam hati kecil jangan dong sebelahan sama mereka. Saya harus berbeda dengan dia. Dia walaupun insaf tapi kan preman. Akhirnya yang ustadz, yang kiai ini jalannya menjadi lebih cepat supaya meninggalkan yang preman, sehingga agak sedikit lebih jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha di atas segala maha. Al-ilmu, ngerti semuanya. Dalam hati dibicarakan orang, di batin orang tuh ngerti. Niatnya yang satu, yang preman menjauh karena merasa tidak pantas, dan ini sifat tawadhu, ini sifat baik. Salah satunya sifat yang kiai ini sifatnya ujub, pengen lebih jauh karena merasa nggak pantas kalau mereka jadi satu sama mereka. Akhirnya Nabi Isa diberitahu antas nifa al amala. Apa itu amalan kiai ini dan amalan dari preman ini di reset Pak, dua-duanya 00, 00. Artinya apa? Amalan baiknya seorang kiai itu dihapus dan menjadi 0. Amalan yang preman yang buruk dihapus, diberikan maghfirah, diberikan maaf, itu pun jadi 0, sama-sama 0. Artinya apa?
orang dengan dua sifat yang berbeda, kalaupun status dalam bermasyarakatnya itu jauh versi masyarakat, di mata Allah bisa berbeda. Allah memandangnya bukan status di masyarakat. Allah tidak memandang dari sisi fisiknya, Allah tidak memandang dari sisi hartanya, Allah tidak memandang dari sisi kedudukannya. Yang Allah lihat adalah hatinya, iman dan takwanya. Makanya dua-duanya diriset. Jangankan zaman Nabi Isa, Pak, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini baginda Rasul bukan salah, bukan sesuatu yang salah. Baginda Rasul itu tidak salah, tapi dibimbing sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung yang bimbing itu Allah. Kejadiannya saat itu saat terjadi perang Uhud. Saat perang Uhud itu baginda Rasul dan bala tentaranya kalah, Pak. Rasul juga manusia, perang gak senantiasa menang, kadang bisa kalah. Saat kalah itulah baginda Rasul kakinya berdarah, ada luka di badannya, bahkan giginya pun patah, keluar cucuran darah. Dalam hati baginda Rasul, beliau mengatakan, bagaimana orang mau beruntung kalau sama nabinya aja seperti ini. Ini bukan sesuatu yang salah, Pak, seperti ini. Karena mungkin wajarnya basyarun sebagai manusia kan ada nafsu ya. Karena kondisi terjepit, kondisi kalah, ada terbersit seperti itu. Turun ayat lewat Jibril untuk membimbing baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa laka minal amrin sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Asal muasal ayat ini turun seperti ini. Kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala mau mengatakan seperti ini. Terjemahin nggak ini, Pak? Terjemahin. Kurang lebih bicara seperti ini. Laisa laka lan ora keduwe sapa sira minal amrin saking perkara apa saipun sawiji-wiji au yatu bayan tampa tobat sapa sira iku alaihim ing atase para menungso ing atase para kaum au yu'adzibahum yen to bakal ngadzab sapa Allah fa innahu moko sak temene sira iku zalimuna wong kang nganiaya sira kabeh. Tahu nggak, Pak? Bukannya makin ngerti, makin keder ya, Pak. Roaming lagi. Kurang lebih artinya begini. Laisa laka, bukan menjadi kepunyaanmu ya Muhammad. Kenapa langsung ya Muhammad? Kenapa bukan ya Sayyidina Muhammad? Kenapa, Pak? Karena ini yang berfirman Allah. Kalau Allah kepada baginda Rasul ya Muhammad, gak mungkin langsung ya Sayyidina Muhammad, karena Allah lebih tinggi. Jadi langsung nyebut Muhammad itu dua. Pertama memang pangkatnya lebih tinggi dari baginda Rasul. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah orang yang jarak, Pak. Orang jarak itu siapa? Orang kafir. Jadi orang kafir itu dulu pernah bikin sayembara. Itu di zaman Suraqah, Pak. Di zaman Suraqah itu orang kafir bikin sayembara. Barang siapa berhasil membunuh Muhammad, ya kan nggak mungkin seorang kafir yang jelas musuh Islam nyebut ya Sayyidina Muhammad, nggak mungkin. Namanya orang kafir mah langsung Muhammad aja, jarak dia. Akan diberikan pahala akan diberikan imbalan 100 ekor unta. Suraqah harganya ikut. Walaupun di penghujungnya mau membunuh baginda Rasul, Suraqah malah jadi masuk Islam karena lihat mukjizat Rasul. Makanya kalau misalnya nggak mau nyebut Nabi Muhammad tidak dengan Sayyidina waktu awalnya, mungkin dia mengaku dirinya sebagai layaknya Tuhan, atau mungkin dia jarak ikutin orang kafir. Jadi namanya hidayah Allah itu nggak senantiasa datang dari hal-hal yang baik, Pak. Dari hal-hal yang kita lihat kurang baik pun namanya hidayah Allah datang, bisa datang suatu waktu.
Nggak senantiasa datangnya baik. Ya kalau misalnya Sayyidina Abu Bakar lewat jalur baik, tapi toh lihat Sayyidina Umar itu dulu mau membunuh baginda Rasul, tapi dapat hidayah dari waktu mau membunuh baginda Rasul Sayyidina Umar. Tapi sebaliknya, Bapak mungkin pernah dengar kisah Sa'labah. Sa'labah itu dulu ahli masjid, bahkan dapat gelar hamamatul masjid, merpatinya masjid, saking seringnya ke masjid waktu zaman belum makmur. Setelah dia sudah makmur, meninggalkan masjid, dia Sa'labah. Makanya jangan pernah heran orang dari jalan yang kurang baik kok jadi hidayah. Bahkan Sunan Kalijogo, Raden Syahid Pak, itu bisa menjadi wali gara-gara apa? Gara-gara mau ngebegal Sunan Bonang. Mau dibegal itu Sunan Bonang, malah jadi dapat hidayah, malah jadi wali. Mau ngebegal jadi wali. Kita yang Saban Sari mungkin sering malah datang ke kiai, nggak mau ngebegal kiai, padahal mau kita bawa gula, kita bawa teh, kita niatnya silaturahim, niatnya baik, tapi malah nggak jadi wali-wali kita. Namanya karomah bisa datang kapanpun, tergantung Allah mau kasih ke siapa. Nah ini laisa laka minal amrin, bukan menjadi kewenanganmu ya Muhammad. Minal amrin syai'un, bagi segala sesuatunya di dunia ini. Au yatuba alaihim, mau memberikan tobat, mau menerima tobat, mau mengampuni seseorang untuk bertobat. Au yu'adzibahum, ataupun mau mengazabnya atau mau menyiksanya. Fa innahum zalimun, sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang kafir itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Memang dia itu orangnya zalim ya Muhammad. Memang dia itu orang-orang kafir ya Muhammad. Tapi dia itu mau tobat kek, mau dia itu mau saya siksa kek, mau saya azab kek, itu kewenangannya ada di hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul pun tidak punya kewenangan untuk memberikan hidayah, untuk memberikan siksa, untuk menerima taubat. Makanya baginda Rasul aja tidak punya kewenangan sebesar itu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan ngerobot kewenangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seolah-olah kita bisa mengampuni, jangan seolah-olah kita bisa menghakimi, jangan seolah-olah kita bisa menghisab, karena itu adalah murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Mumtahinah, wallahu a'lam bishawab. Ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang saya sampaikan ini benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kalau saya sampaikan ada kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Itu murni dari saya pribadi sebagai hamba yang dhaif. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.